Target yang dipasang oleh PPPBPSI kepada Timnas Voli Putri Indonesia pada EPC Women's Volleyball Nations Cup 2026 cukup jelas, yakni menembus 4 besar. Target tersebut disampaikan secara resmi saat pada pelepasan skuad Indonesia yang akan berlaga di Camden, Filipina pada 6 hingga 14 Juni 2026. Ketua Umum PBPSI Imam Sudjarwo menegaskan bahwa Indonesia ingin memperbaiki pencapaian tahun sebelumnya sekaligus mengumpulkan poin penting untuk mendongkrak peringkat dunia FIPB. Ketua Umum PBPSI Imam Sudjarwo menegaskan bahwa Indonesia ingin memperbaiki pencapaian tahun sebelumnya sekaligus mengumpulkan poin penting untuk mendongkrak peringkat dunia FIPB. Bagi sebagian pecinta voli Indonesia, target 4 besar mungkin terdengar konservatif. Mengapa bukan target juara? Mengapa bukan final? Jawabannya terletak pada peta kekuatan peserta yang tampil pada edisi 2026. Di atas kertas, terdapat 3 negara yang masih dianggap sebagai penguasa turnamen ini, yakni Vietnam, Kazakhstan, dan Korea Selatan. Ketiga negara tersebut memiliki tradisi, pengalaman, kualitas pemain, serta peringkat dunia yang masih berada di atas Indonesia. Karena itulah, target 4 besar dinilai realistis sekaligus menantang. Jika Indonesia mampu menembus semifinal, maka itu akan menjadi bukti bahwa perkembangan voli putri nasional terus bergerak ke arah yang positif. Vietnam masih menjadi tim yang paling disegani dalam ajang ini. Dalam beberapa tahun terakhir, negara Asia Tenggara tersebut menjelma menjadi kekuatan utama voli putri kawasan. Vietnam berhasil menjuarai EPC Challenge Cup pada 2023 dan 2024. Kemudian kembali menjadi juara pada EPC Women's Nations Cup 2025. Dominasi tersebut menunjukkan bahwa Vietnam bukan lagi sekadar kekuatan regional, melainkan salah satu tim elit Asia di luar peserta Volleyball Nations League. Keberhasilan Vietnam tidak hadir secara instan. Mereka membangun sistem pembinaan yang kuat, kompetisi domestik yang kompetitif, serta regenerasi pemain yang berjalan konsisten. Nama-nama seperti Tran Thi Tan Thuy dan Nguyen Thi Bich Thuyen menjadi simbol kemajuan voli Vietnam dalam beberapa tahun terakhir. Ketika Vietnam menjuarai EPC Women's Nations Cup 2025, mereka menunjukkan kualitas permainan yang sangat matang. Serangan cepat, blok yang disiplin, serta pertahanan yang solid membuat mereka mampu mengalahkan lawan-lawan kuat termasuk Kazakhstan di babak semifinal. Bahkan dalam pertandingan tersebut, Vietnam tampil dominan dan menunjukkan perbedaan kelas yang cukup signifikan. Bagi Indonesia, Vietnam merupakan tolak ukur terdekat mengenai bagaimana sebuah negara Asia Tenggara bisa berkembang menjadi kekuatan utama Asia. Jika Indonesia ingin berbicara mengenai gelar juara, maka yang harus dikejar adalah level permainan Vietnam saat ini. Selain Vietnam, Kazakhstan juga merupakan lawan yang sangat berat. Negara asal Asia Tengah tersebut memiliki sejarah panjang dalam kompetisi voli Asia. Secara fisik, para pemain Kazakhstan unggul dalam tinggi badan dan kekuatan. Karakter tersebut membuat mereka sangat berbahaya dalam aspek blok maupun serangan dari garis depan. Dalam berbagai turnamen Asia selama lebih dari 1 dekade terakhir, Kazakhstan hampir selalu menjadi kandidat kuat perebutan medali. Pengalaman bertanding di level internasional juga menjadi keunggulan yang tidak dimiliki banyak negara Asia lainnya. Meskipun beberapa pengamat menilai Kazakhstan sedang menjalani fase regenerasi pada tahun 2026, mereka tetap menjadi tim yang sulit dikalahkan. Kualitas dasar pemain-pemain mereka masih berada di level tinggi. Bahkan ketika mengalami pergantian generasi, Kazakhstan tetap mampu bersaing melawan negara-negara papan atas Asia. Bagi Indonesia, menghadapi Kazakhstan bukan hanya soal teknik, tetapi juga soal mental. Tim yang mampu bertahan menghadapi tekanan servis keras, blok tinggi, dan ritme permainan cepat biasanya memiliki peluang lebih besar untuk meraih hasil positif. Kemudian ada Korea Selatan, nama besar yang membuat persaingan EPC Women's Volleyball Nations Cup 2026 semakin berat.
Kehadiran Korea Selatan memberikan warna berbeda karena negara tersebut memiliki tradisi voli yang jauh lebih mapan dibanding sebagian besar peserta lainnya. Korea Selatan pernah menjadi salah satu kekuatan utama voli putri Asia. Mereka memiliki sejarah panjang tampil di berbagai ajang internasional dan pernah bersaing dengan negara-negara elit dunia. Meski saat ini sedang menjalani masa transisi generasi, kualitas pemain Korea Selatan tetap tidak bisa diremehkan. Secara teknis, Korea Selatan dikenal memiliki pertahanan yang rapi, organisasi permainan yang baik, serta kemampuan membaca pertandingan yang sangat tinggi. Faktor-faktor tersebut seringkali membuat mereka mampu mengalahkan lawan yang secara fisik lebih kuat. Bagi Indonesia, Korea Selatan merupakan lawan yang membutuhkan konsentrasi penuh selama pertandingan berlangsung. Kesalahan kecil dapat langsung dimanfaatkan menjadi poin oleh tim berjuluk Taeguk Ladies tersebut. Melihat kekuatan tiga negara tersebut, wajar apabila PBPSI memasang target realistis berupa 4 besar. Menembus semifinal berarti Indonesia harus mampu mengungguli sebagian besar peserta lain seperti Filipina, Iran, Australia, Hong Kong, Uzbekistan, Lebanon, Kirgistan, maupun beberapa tim Asia lainnya yang ikut berpartisipasi. Namun target 4 besar bukan berarti Indonesia datang tanpa ambisi lebih besar. Justru target tersebut merupakan langkah strategis yang disusun berdasarkan kondisi aktual tim. Saat ini, Indonesia sedang berada dalam fase pembangunan skuad yang menggabungkan pemain senior dan pemain muda potensial. Pelatih Marco Sugiyama membawa kombinasi pemain berpengalaman dan talenta muda yang diharapkan mampu memberikan keseimbangan dalam permainan. Kehadiran Kapten Tisha Amalia Putri bersama sejumlah pemain muda menunjukkan bahwa Indonesia sedang menyiapkan pondasi jangka panjang menuju level yang lebih tinggi. Selain mengejar prestasi, ada faktor lain yang membuat EPC Women's Volleyball Nations Cup 2026 menjadi sangat penting, yaitu peringkat dunia FIVB. PBPSI secara terbuka menyatakan bahwa turnamen ini menjadi kesempatan besar untuk meningkatkan posisi Indonesia di ranking dunia. Setiap kemenangan akan memberikan tambahan poin yang sangat berharga bagi perkembangan tim nasional. Peningkatan ranking FIVB memiliki dampak yang sangat luas. Semakin tinggi peringkat sebuah negara, semakin besar peluang mendapatkan lawan berkualitas, undangan ke kompetisi yang lebih bergengsi, hingga kesempatan untuk bersaing menuju level tertinggi voli internasional. Dalam beberapa tahun terakhir, Indonesia memang menunjukkan perkembangan yang cukup menggembirakan. Hasil-hasil positif di berbagai kompetisi Asia Tenggara membuktikan bahwa jarak dengan negara-negara papan atas mulai berkurang. No negotiations, it's my way, I was born in